Saya merasakan penjara itu kayak apa ya? Saya pahlawan loh, dan bahkan saya merekrut di dalam penjara. Bagian pelaku bom Makassar yang katedral kemarin itu murid saya. Saya didik di penjara dulu. Ada nggak rasa nyesel gitu? Sekarang ya. Atas perhatian dan pembinaan yang diberikan sehingga rumah moderasi bisa berdiri dan para ex-napiter dapat kembali hidup rukun di tengah masyarakat. Karena mereka terlalu baik. Pikirannya itu bagaimana ini terberdayakan. Mereka tidak memikirkan itu bahwa kita error gitu. Salah satu bentuk pencegahan dan pembinaan. Sulsel ini masih jadi sasaran nggak sama teroris-teroris? Ini Sulsel Hub ya, jadi dia cuma bom. Tetap saja mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau menurut saya ya, bukan menakut-nakuti tapi ya begitulah. Udah nggak ada lagi kelompok-kelompok ini mereka? Masih. Iya. Anda tahu siapa nggak? Perjalanan hidup seseorang tidak pernah selalu lurus. Ada yang tersesat jauh, bahkan sampai memusuhi negeri sendiri. Hari ini di podcast Kata Bangda, kita akan mendengar kisah seorang pria yang pernah terlibat dalam jaringan teror internasional. 3 kali ditangkap, keluar masuk Nusa Kambangan. Di studio telah hadir Suryadi Mas'ud. Tetapi hari ini ia berdiri sebagai mitra aparat, sebagai pembina ex-napiter, narapidana teroris, sebagai bagian dari keluarga besar NKRI. Kisah Suryadi dari ekstremisme menuju moderasi, dari kebencian menuju persahabatan dengan Polri. Pak Suryadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tambah gagah saya. Kita mulai dari masa kecil. Ya. Oke. Pak Suryadi lahir di Pindrang. Iya. Anak pertama dari 5 bersaudara. Iya. Ayah seorang TNI Angkatan Darat yang pernah terlibat dalam operasi melawan DITI. Iya. Sementara ibu berasal dari keluarga yang punya latar belakang DITI di Malua, Duri, Rekang. Ya, anak kepala desa kan. Iya? Anak kepala desa DITI. Anak kepala desa DITI, ibunya. Ibu. Wah, bagaimana suasana rumah waktu kecil? Apakah cerita-cerita tentang operasi militer dan cerita tentang Ansarullah serta syariat Islam di kampung ibu itu membentuk cara pandang Pak Suryadi terhadap negara sejak dini? Jadi ibu ini korbannya. Kita katakan begitu kan. Korban. Kalau dulu kan bapak yang menculik ibu dari membawa lari sampai dinikahi, dan lahirlah saya anak pertama. Jadi ibu itu selalu saja membawakan cerita-cerita tentang bagaimana indahnya Islam di bawah DITI di kampung. Karena nenek itu istri kepala desa, dia selalu bawa gunting ke pasar kalau hari pasar. Kenapa? Yang perempuan yang kelihatan rambutnya digunting rambutnya, seperti itu. Pokoknya banyak hal, termasuk eksekusi bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran jinayat seperti membunuh. Itu dieksekusi di hari pasar, dan ditahannya itu di rumah kepala desa sebelum eksekusinya besok. Rumah ibu? Ya, rumah ibu. Terus di masa SMA ketika terjadi konflik besar antara ayah dan ibu, bapak memilih musola, sekolah sebagai tempat pelarian. Yeah. Terus di sana ada pengajian yang dibawakan mahasiswa dari Makassar. Apa yang paling mempengaruhi cara berpikir Pak Surya di saat itu? Jadi begini, jadi memang konflik di rumah tangga itu kan membawa sampai memang kok anak pemberontak kata bapak ya kan, memang kok pemberontak gitu. Bapaknya yang bikin. Seperti itu. Jadi konfliknya begitu, dan saya selalu membela ibu. Saya selalu membela ibu. Kemudian pada waktu itu, pada panas-panasnya, saya mau cari tempat yang aman ya di musola di Darul Ulum SMA 1. NTK? Bukan, di Makassar. Oh, Makassar. Di situ saya sebenarnya pengamalan agama saya abangan kayak bapak kan abangan ya kan. Tapi setelah saya di situ, saya mulai belajar Islam, bagaimana cara sholat, cara wudhu yang benar.
Itu yang diajari sama itu mahasiswa yang datang itu yang Dari Makassar. ya, bagian itu. Terus gimana proses sampai akhirnya Pak Suryadi menyebut Indonesia sebagai negara kafir, Pancasila dianggap syirik, upacara bendera dianggap menyembah kain? Iya, jadi kita sudah waktu itu ya kita dibuatkan kajian sama anak-anak mahasiswa itu. Jadi bukan saja pengajian, jadi kemudian kita ditarik keluar, dibikinkan kelompok-kelompok kajian khusus ya. Ya. Terus disitulah diajarkan tauhid, baro, wala dan baro artinya loyalitas dan keberlepasan diri terhadap musuh gitu kan ceritanya. Yang bermusuh dari Allah gitu kan. Artinya maksudnya adalah musuh Allah kan togut ini ceritanya. Togut itu kafir ya kan, setan. Negara Indonesia yang tidak berdasarkan Islam, berdasarkan Quran dan Sunnah itu negara togut. Seperti itu. Dan bapak saya ansornya togut ya, penolongnya togut gitu, kayak kafir gitu. Sampai saya di SMA itu tidak mau ikut pelajaran PMP, tidak mau waktu itu karena kan itu dibilang syirik. Sebegitu? Iya, syirik. Saya tidak pernah masuk. Tapi saya tidak tahu ini guru-guru PMP saya tetap dapat bagus waktu itu. Takut kali? Tidak tahu ya. Tapi kemudian pernah juga itu saya upacara bendera, saya tidak lihat itu bendera dikibarkan, saya menghadap belakang sampai saya ditendang sama kepala sekolah yang turun dari panggung upacara itu dengan tendangan Bruce Lee. Dan itu saya betul-betul malu itu karena saya sendiri yang dibegitukan di tengah ya, karena memang saya tidak mau saya kalau ada upacara bendera saya lari sembunyi di musola. Terus sampai pada titik ekstrim. Iya. Pak Suryadi menganggap ayah sendiri kafir karena menjadi aparat negara. Kalau mengingat fase itu sekarang, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati Pak Suryadi waktu itu? Ya, saya menyesal sekali tentunya kan mendapat yang seperti itu, doktrin seperti itu. Tapi ya mau diapa kan? Artinya saya menganggap itu dulu benar. Ya, saya meyakini itu benar. Bahkan saya pernah mau tikam bapak saya gara-gara itu. Sampai segitu. Jadi saya kenapa saya begini ya gitu. Tapi ya namanya penyesalan kan datangnya belakangan kan. Dan saya dapatkan setelah saya di Nusa Kambangan yang ketiga kalinya. Setelah masuk ketiga kalinya baru saya sadar bahwa saya salah terhadap bapak saya. Dulu masuk 3 kali Nusa Kambangan? 2 kali Nusa Kambangan, 1 kali Porong, Sidoarjo. Oke. Di Nusa Kambangan pertama berapa tahun? Saya vonisnya 6 tahun. Yang dijalani? 5 tahun 8 bulan. Yang kedua berapa tahun? Yang di Nusa Kambangannya 10 tahun, 10 tahun 8 bulan. Yang di Porong Sidoarjo? 12 tahun. Berarti hampir setengah hidup Anda. 17 tahun semuanya. 17 tahun hidup Anda itu Anda jalani di penjara. Iya. Perubahan apa yang Anda rasakan ketika lama di Hotel Prodeo? Kalau sebelum saya ke Filipina yang terakhir ya, saya merasakan penjara itu kayak saya pahlawan loh. Merasa punya di situ ya. Saya mujahid, ya kan? Dan bahkan saya merekrut di dalam penjara. Sebagian pelaku bom Makassar yang katedral kemarin itu murid saya. Saya didik di penjara dulu. Ada nggak rasanya nyesel gitu? Sekarang ya. Saat-saat sekarang ini nyesel. Terus ketika tahu bahwa itu adalah murid Anda, didikan Anda yang melakukan pemboman di katedral, itu mereka komunikasi atau terputus sama sekali? Terputus karena saya sudah di Jakarta. Mereka nggak mau kenal lagi sama Anda waktu itu? Tidak, kan beda koordinasi sudah. Oke. Iya, beda koordinasi. Tapi waktu Anda tahu bahwa yang melakukan ini, itu berarti informasi kepolisian dari Anda? Tidak. Saya tahunya ini setelah saya di penjara kan. Saya di penjara ketika bom itu meledak. Oh, berarti pada saat 2021? Saya di penjara. Oh, di penjara. Di Nusa Kambangan. Itu kelas A itu kalau penjara? Enggak juga. VIP itu?
Biasanya Saya Cipinang, Gunung Sari mah nggak ada apa-apanya. ya, justru malah sebenarnya ini ya, penjara dengan sistem yang dulu kita merasa kita hero. Tapi sekarang sistemnya berbeda. Sekarang sistemnya itu adalah mereka para sipir Densus 88 maupun BNPT itu memberikan kita bandingan wacana gitu. Saya mau tanya, dapat siksaan nggak waktu ditangkap? Kalau itu ya wajar bagi kami. Malah siksaan itu bukti bahwa kita ini benar dalam perjuangan. Nggak ada bekas di badan, di tangan? Kalau di badan enggak ada, cuma saya hang sampai sekarang. Enggak. Kepala ya? Iya, kepala. Dulu saya pegang laptop, sekarang enggak bisa lagi. Enggak tahu. HP saja aneh yang bikinkan semuanya. Oke, setelah keluar dari kuliah, Pak Suryadi kan semakin intens dalam jamaah yang berafiliasi dengan RPII ya. Iya. Lalu berangkat ke Mindanao, masuk Muaskar Al-Fatih di Camp Abu Bakar. Iya. Bergabung dalam pelatihan militer bersama kelompok dari berbagai jaringan. Apa yang membuat Pak Suryadi begitu yakin bahwa jalan itu adalah jalan kebenaran, dan apakah saat itu ada sedikit pun keraguan? Tidak ada keraguan. Malah saya pingin sekiranya saya mati di situ. Tapi nggak mati-mati. Iya, saya juga heran itu takdir kan ya. Jadi polisinya juga bilang begini, kamu ini tinggal mati saja. Tapi katanya nggak mati juga. Nggak ada harapan. Iya. Waktu Jalin Janto 5 orang kawan saya tembak semua mati. Saya yang hidup. Seperti itu. Pak Suryadi juga merintis jalur keluar masuk orang dan senjata antara Filipina dan juga Indonesia. Iya. Dari pistol sampai senjata laras panjang, dari pelatihan militer hingga pengadaan bahan peledak. Pada fase itu ya, itu Pak Suryadi merasa nggak sedang membela agama, atau memang sudah memposisikan negara sebagai musuh yang harus diperangi? Dua-duanya. Sebegitunya. Iya. Karena kalau kita berjuang seperti itu, tentunya kita mau merubah nilai kan ya. Ada nilai Ya, mau dirubah. ya. Nilai ini harus eksis dalam sebuah wilayah tentunya kan. Makanya kita harus rebut negara. Seperti itu. Terus lalu penangkapan pertama, kedua, dan ketiga terjadi, 3 kali masuk penjara. Apa yang Pak Suryadi rasakan pertama kali saat diborgol oleh aparat yang dulu Bapak anggap musuh? Waktu pertama kali saya malah ajarin Brimob itu, kalau pegang senjata jangan begini, nanti bahaya senjata kamu tuh. Dulu. Iya, waktu awal pertama. Anda kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Iya. Anda punya spesialis di senjata. Yang spesialisnya bagaimana tuh yang Anda miliki? Maksudnya saya, alhamdulillah di tim saya, di angkatan saya termasuk yang tembakannya lebih tepat gitu kan. Kalau kemudian saya masuk bergabung di SOG namanya. Apa tuh? Special Operation Group. Tugasnya itu kidnapping, kidnapping, terus harassing, pokoknya yang teror begitu. Itu belajar di? Saya masuk di grup dari MLF, Moro Islamic Liberation Front, dan saya ditempatkan di SOG General Santos. Jadi udah kayak militer sana. Bukan militer, memang militer. Militer banget. Iya. Tapi maaf, pemberontak kan di hadapan negara, mereka itu pemberontak. Iya, pemberontak. Terus tembakannya pistol, laras panjang? Semuanya. Ya, saya pegang pistol, bahkan saya bawa ke sini yang bersilencer. Saya bawa ke Indonesia itu hari. Saya juga bawa semua jenis senjata lah yang AK, terus AK Cina lah, baby Armalite, pokoknya macam-macam. Saya bawa. Pak Suryadi di dalam Nusa Kambangan di High Risk, Batu, Pasir Putih, dan Permisan, Pak Suryadi kan ketemu banyak orang ya dengan keyakinan yang sama kerasnya. Namun di sana juga mulai terjadi perubahan. Pak Suryadi mulai menyebutkan bahwa ada perdebatan, ada diskusi, ada buku-buku tentang Indonesia dan juga para tokohnya. Apa yang pertama kali menggoyahkan keyakinan lama Pak Suryadi? Sebenarnya sebelum ditangkap itu saya sudah goyah sebenarnya, karena sebelum dia apa? ditangkap.
sebelum tertangkap yang ketiga ini. Kenapa? Setelah saya pulang dari Filipina, karena di Filipina kita punya wilayah, kita punya pasukan, kita punya senjata, tapi tidak lancang mulut kita untuk mengatakan kafir kepada seorang muslim. Terus tentara, orang Islam yang masuk di tentara, kita tidak pernah mengatakan dia kafir. Atau yang jadi masa polisi. Padahal ini kan kita tahu Filipina negara apa, ya kan? Itu kita tidak sebut dia kafir. Atau ada orang yang mengajar di sekolah pemerintah, kita tidak bilang kafir. Nah, kalau di sini pas pulang dari Filipina, semuanya kafir. Berdiri depan rumah RT saja kafir. Iya, iya. RT kan mulai dari Togut itu kan mulai dari presiden sampai RT. Itu kan ya kepercayaannya, keyakinannya ya. Terus Pak Suryadi pernah menyebutkan bahwa ISIS Indonesia terlalu mudah melakukan takfir, Iya. terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim. Apakah disitulah titik kritis Pak Suryadi mulai mempertanyakan jalan yang ditempuh? Iya, itu penyebab utama. Yang penyebab keduanya itu adalah mereka gampang sekali menghalalkan kemaluan. Iya, gampang sekali menghalalkan kemaluan. Itu saya bikin rasa muak, mau muntah gitu. Jadi mereka bebas melakukan apa saja. Mereka tidak menganggap mereka berzina gitu ya. Tidak berzina namanya ya, dalam tanda kutip, karena mereka katakan ini dibungkus syariat. Tapi ketika seorang disebut kafir, artinya pernikahannya fasad. Istrinya boleh dinikahin sama orang lain. Iya, dan itu tanpa idah dan macam-macam. Terus dari menyebut Indonesia sebagai negara kafir, kemudian menyebutnya sebagai negara perjanjian, itu proses ya. Proses. Itu apa makna perubahan istilah itu dalam keyakinan Pak Suryadi? Ya sebenarnya kan awalnya ya di Pasir Putih itu saya sebenarnya masih mengkafirkan Indonesia, tapi saya tobat dari mengkafirkan semua orang-orang Indonesia yang jadi aparat. Saya tobat dari itu, dan saya tobat dari mengkafirkan bapak saya. Tapi Indonesia saya tetap kafirkan, ya kan, pada waktu itu di Pasir Putih. Terus ketika pindah ke lapas yang lain, dipindahkan yang grade-nya turun, itu ini juga mungkin caranya Densus kali ya. Kita minta buku apa saja datang, bahkan buku apa saja datang, bahkan bukunya Al-Qaeda pun kita minta datang. Dikasih? Iya dikasih. Di penjara dikasih? Di penjara dikasih. Pokoknya kita minta buku ini dikasih semua. Jadi kayak saya punya kamar kayak tembok Cina itu buku. Gak ada tobat-tobatnya emang? Apanya? Maksudnya kan tobat itu kan ketika kita udah gak mau baca buku-buku yang keras. Anda juga. Kita kan mau perbandingan toh. Jadi ketika mereka mengatakan demokrasi syirik, ini negara ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan macam-macam. Kita pelajarilah Indonesia ini bagaimana sejarahnya sampai kami pada titik kami berdamai dengan Indonesia. Ini Indonesia bukan negara Islam sebagaimana MUI katakan seperti itu. Dan ini negara yang betul-betul artinya tidak bagus ini negara sebenarnya ya. Sekarang juga ya kan. Sekarang. Ya, maksudnya negara ini tidak ideal ya kan. Untuk artinya sebagai seorang muslim saya tetap berkeyakinan harus melaksanakan syariat Islam ya kan. Tapi syariat Islam itu tidak terlaksana dengan baik. Anda sampai sekarang masih menanamkan itu nggak? Iya, masalahnya begini. Kalau saya baca tafsirnya Hamka berkata di tafsirnya itu tafsir Al-Azhar ya. Iya. Dia katakan kalau ada yang katakan apakah kalau kau berkuasa kau akan tegakkan syariat Islam, katakan iya. Saya mengikuti itu. Tapi kita berdamainya apa? Bahwa syariat itu perintah kan? Perintah yang kita dituntut punya kemampuan untuk itu. Kalau tidak mampu, untuk apa kita paksakan? Dan kenapa kita lancang menuduh orang lain kafir? Sementara kita sendiri juga sama dengan mereka kan? Iya. Ketika Pak Suryadi menyatakan setelah bebas akan berjalan bersama aparat, bahkan siap bermitra dengan Densus 88 dan BNPT. Hingga akhirnya rekan-rekan satu blok menyebut Anda ini kafir. Ya. Apa yang membuat Anda tetap teguh pada keputusan itu? Ya karena ini kan
ini sudah saya bukan seseorang yang mengatakan memilih jalan ini tanpa membaca, menelaah, ya kan, tanpa minta sama Allah tentunya kan. Tidak, saya bukan karena penjara saya kemudian tobat. Saya malah merasakan penjara ini, makanya orang kan mereka teroris-teroris ini kan keluhkan makanan dan macam-macam. Saya dulu pernah ya cuma makan rumput loh di hutan, tapi ya kan waktu gerilya dulu di Filipina. Ya, masalahnya tidak menjadi masalah bagi saya. Cuma ini saja bahwa salah ini yang kita lakukan salah. Terus apa perasaan Anda ketika Anda kan dulu ngatain orang kafir, negara misalnya kafir. Terus ketika teman-teman Anda bilangin Anda kafir, gimana? Apa reaksi Anda? Tidak ada juga, saya malah bilang iya. Sekarang saya dan kamu berlawanan gitu. Bahkan saya tantang mubahalah. Mubahalah itu kan ya, sumpah laknat kan ya. Iya. Boleh tahu nggak di umur berapa Anda mulai sadar? Saya kembali ke pangkuan 2000 sebelum katedral itu 2020 2021. Nah, itu di atas 2017 lah. Lumayan. Karena 2017 saya masih atur Marawi. Terus saat bebas terus kembali ke Makassar. Anda justru intens berkomunikasi dengan Dirintelkam Polda Sulsel. Iya. Densus 88 Gaswil Sulsel. Tidak ada pendekatan menggurui, tidak ada tekanan, tetapi ada kebersamaan. Apa yang berbeda dari pendekatan aparat yang Bapak rasakan kali ini dibandingkan persepsi Anda di masa lalu? Nah itulah itu di sini ini saya betul-betul ini polisi ini kok begini. Maksudnya kok sudah dulu itu kipas dulu baru tajam kan. Kalau sekarang enggak? Oh enggak. Teroris itu kayak gimana ya, kayak orang bilang diocok-ocok gitu ya. Iya. Teroris itu kayak di itu. Jadi kasarnya dulu teroris kalau aparat dulu itu kipas dulu baru tanya. Sekarang enggak, malah dia jadikan kita teman kan. Coba Bapak lihat ya. Kalau ada polisi masuk ke sel kami, itu baru buka sel orang sudah berteriak, anjing masuk. Di Nusa Kambangan ini, anjing masuk. Tapi mereka cuek. Dibilang-bilangin anjing pun tuh santai, dia senyum. Ini orang gini hatinya dari mana itu? Sabar ya? Sabar, saya heran. Dulu ini polisi pasti kita berkelahi kan. Coba dulu. Sekarang ini enggak. Dibilangin anjing lah, dibilang macam-macam, togut lah, ansor togut lah, macam-macam semuanya. Anda masuk penjara tahun berapa pertama kali? 2000 kasus perampokan di Manado. Tahun berapa? Tahun 2002 kalau tidak salah, setelah bom Bali 1. Punya hubungan apa sama pelaku, sama Imam Samudra Hamro? Konco lah. Saya di Filipina yang siapkan bahan-bahan peledak mungkin untuk semua teror yang ada di sini. Anda distributor tunggal, bukan? Saya dengan tim. Ya, tim. Berapa orang waktu itu? Tim ya, bukan saya ini, saya cuma operator lapangan. Kepalanya tuh saat namanya Fatur Rahman Al-Ghuzi, XJI. Jamaah Islamiyah yang ditembak di Filipina. Terus setelah kembali Makassar, muncul gagasan membentuk wadah pemberdayaan bagi para next napiter. Dari situlah lahirlah Yayasan Rumah Moderasi Makassar. Iya. Bagaimana awal mulanya ide itu muncul? Siapa yang terlibat dalam proses inisiasi tersebut? Jadi kan bapak-bapak ini kan selalu yang panggilnya di warkop ya kan? Siapa yang panggil? Polisi? Nah, polisi ini ya dari Dirintelkam, dari Densus. Kalau BNPT belum terlalu begitu karena kan jauh orangnya kan ya. Nah, ini kok di sini saja kan. Kita bicara ini mungkin bagus kalau ada wadah. Tahun berapa tuh mulai? Tahun 2023 kalau nggak salah. Baru ya? Iya, 2023. Itu kita dikasih dulu sama camat itu yang bekas COVID itu kontainer itu, tapi
tidak jadi kita dapatkan, kemudian kita dapatkannya di sana. Secara ekonomi berubah nggak Apanya? hidup Anda? Saya juga malah sekarang jadi miskin loh. Setelah jadi teroris jadi miskin saya. Dulu waktu kaya. Saya kaya Pak. Saya ini kiri kanan luar negeri. Saya memang bagian urusan luar negeri. Semua saya dari zaman RPI, saya utusan khusus RPI untuk Filipina. Terus zaman saya ikut digabung sama NI Ring Banten, saya tetap jadi utusan khusus NI Ring Banten untuk Filipina. Apa yang Anda rasakan ketika misi Anda berhasil misalkan meledakkan objek? Anda nggak merasa bersalah gitu? Proud, Bangga? Anda nggak iya. mikir bahwa itu kenapa mesti objek vital, public space yang diserang? Kenapa bukan misalkan kantor polisi, istana negara misalkan? Ya awal-awal memang seperti itu. Targetnya sebenarnya kan awalnya kalau yang Al-Qaeda itu kan yang berbau-bau asing, Iya. ya kan? ISIS-nya itu sudah mengarah ke aparat, ke ISIS. Ya, saya juga kemarin ini kan terakhir, yang kasus terakhir ini kan Sarinah ya. Tapi sebenarnya Sarinah itu bukan kasus saya. Artinya sebenarnya yang lebih besar lagi, kita mau occupy mau kuasai Jakarta. Paling tidak berapa jam begitu. Rencananya seperti itu. Berapa banyak personel yang Anda miliki mungkin? Banyak. 1.000, 2.000 tersebar ya? Tersebar, ada berapa wilayah kan? Sampai kalau Makassar ini bukan wilayah kami, tapi sampai Kalimantan, Nusa Tenggara. Sekarang orang-orang itu masih banyak? Sih. Anda tahu? Kalau tahu secara personal itu tidak, tapi kalau tahu secara struktur karena saya masih mengikuti mereka, iya Pak, tahu. Anda dapat ancaman nggak dari mereka sampai sekarang? Wah, ini kan saya dicuri sama saya ini target kan. Foto saya ya. Sekarang jadi target. Target, tapi kan salah kan. Dulu kan juga saya jadi targetnya bapak-bapak ini kan. Jadi sekarang yang jagain bapak-bapak ini. Anda juga biasa aja jangan sama-sama kan. Kita ada awal, insya Allah ya. Apa peran konkret Polda Sulsel melalui Dir Intelkam dan kolaborasi Densus 88 anti teror dalam pembinaan berkelanjutan terhadap para ex-napiter di Sulsel khususnya Makassar? Saya bilang ini Masya Allah ya. Saya terus terang nggak tahu ini orang-orang ini bikin apa sebenarnya ini ya kan ya. Hebat apa sih ini? Saya juga heran juga nih Pak ini kan. Ini orang kayak hati yang terbuat dari apa? Ini pertama kan masalahnya hati kan. Kita ini kan jangan gola di sini. Tidak bukan. Saya sekiranya saya mau begitu untuk apa ya kan? Jadi saya ini orang yang gimana ya kan? Sebenarnya di antara kami itu ada yang begini. Ambil saja uangnya, ya kan? Uang dirampas saja boleh, apalagi kita dikasih. Kan begitu. Ini mesti ada pikiran bahwa mereka ini kafir. Orang kafir itu kan dam'u wa maluhu halalun. Apalagi mereka murtad. Orang murtad itu di bawahnya orang kafir gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi masih ada doktrin-doktrin lain, masih ada melekat di. Tapi mereka ini tetap saya enggak tahu ya. Saya biasa protes loh sama bapak-bapak ini. Bapak kenapa tidak marah sama itu? Itu kan kurang ajar itu. Saya kawan-kawan yang seperti itulah kira-kira. Tapi tetap saya dibaikin, dibina, ditarik, dibujuk-bujuk, dan jarang sekali yang dan dari sisi pengetahuan agama terus terang saja mungkin kami lebih paham ya kan. Tapi mereka ini mau belajar seolah-olah begitu loh. Ya, mau belajar sama kami gitu kan. Terus tanya-tanya kami, kemudian kalau ada pembanding dia kasih banding. Artinya kita tidak disalah-salahkan. Dulu kan mentong bodoh dasar ya kan, teroris. Tidak ada, sekarang tidak ada kata-kata begitu. Santai ya? Santai. Soft therapy. Oh, soft. Soft therapy. Bukan shock lagi. Bukan shock. Oke. Kita tahu sekarang Anda dan ex-napiter bergerak di berbagai UMKM, warkop, moderasi, bengkel, pencucian motor, herbal, servis handphone, pemotongan ayam dan lain-lainnya. Walaupun ada yang naik turun, bahkan ada yang gulung tikar, tapi proses pembinaan Anda tetap berjalan.
Apa arti usaha-usaha kecil ini bagi keluarga dan para ex-napiter yang dulu sempat ditinggalkan karena pilih jalan ekstrim? Ya, ini kan cara kami untuk bermasyarakat. Walaupun banyak penolakan dari masyarakat ya, tentunya seperti Anda itu. masih Ada ditolak? masih. Saya bukan masyarakat yang tolak, keluarga yang tolak. Sekarang keluarga masih diusir dari rumah. Iya, Jadi Anda tinggal saya tinggal di masjid sekarang. sama istri. Iya, sama istri. Boleh tahu di masjid mana? Di masjidnya alumni SMA 1 di Sudiang sana. Oh ya, Saya di situ, alhamdulillah kakak-kakak itulah yang suruh sih daripada kos katanya. Ya, saya di jadi Anda selain Marbot. tinggal marbot juga. Marbot, ya. Wah, gede banget pahalanya tuh. Alhamdulillah ya, amin. Apa-apa. Amin. Sekarang bahkan ada kolaborasi ya, saya dengar ya. Ya, Program makan bergizi gratis bersama Polda Sulsel. ya, Bahkan para relawannya sebagian besar ex-napiter iya. dan keluarganya. Apa makna keterlibatan itu bagi Anda secara pribadi? Secara pribadi ini bukti bahwa kami sudah diterima Di Polda, bukan di NKRI. sebagai warga negara, ya kan. Terus yang kedua bahwa kita dianggap punya kemampuan untuk bekerja, ya kan. Selama ini kan dianggap apa itu teroris itu cuma kerja begitu, palak paling tidak begitu kan ya. FAI ceritanya kan dalam tanda kutip, rampok kan disebut FAI itu. Paling kerjanya cuma begitu. Alhamdulillah sekarang tidak seperti itu. Mereka ini jadi ajang pembuktian bagi kami sebenarnya. Mudah-mudahan doakan supaya kami istiqomah. Amin. Insyaallah. Dulu Anda pernah merancang pemboman terhadap institusi negara. Hari ini Anda justru menjadi mitra dan sahabat Iya. aparat dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Apa sih yang berubah dalam cara Anda memandang merah putih hari ini? Itu tadi awalnya dari mari berdamai dengan Indonesia dulu. Kenapa mau damai? Iya, damai artinya begini. Kita tahu Indonesia ini ya seperti inilah ya kan ya. Tapi ini warisan para ulama, warisan ini bla 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 dan lain-lain sebagainya. Kita baca di buku sejarah, ya kan. Kita berdamailah, ya kan. Itu awalnya. Lama-lama kita jadi care. Kita mau ikut juga. Selama ini kita cuma protes. Malah barangkali dikasih satu RT tidak mampu, ya kan. Mau iming-iming mau jadi bentuk negara, bikin negara. Jadi kita sekarang seperti itu. Jadi kami berusaha. Kami bukan tidak protes sama semua ada yang error mungkin apa semuanya, tidak. Tapi kami bukan itu, tapi kami menunjukkan bahwa mudah-mudahan kalau kami tunjukkan seperti ini, mungkin yang error itu bisa lihat, napiter saya bisa begitu, masa kita tidak kan? Berapa jumlah napiter yang gabung bersama Anda sekarang? 80-an lebih. Itu dari mana aja tuh? Ada bahkan ada yang di Kolaka, ada di Papua, yang masuk di bom katedral dan peristiwa McD. film Mutiara, bukan McD. Oh, film Mutiara. Yang baru-baru saja ini. Itu yang lama-lama itu lebih banyak lagi kan? Saya mau tanya. Iya. Itu dibayar nggak? Apanya? Ketika Anda melakukan itu pemboman, misalnya, menjalankan misian. Oh tidak. Ini betul-betul berjuang. Tapi katanya tadi Anda lebih banyak duit. Ya, betul. Kalau misalnya dulu kan saya operasi artinya saya sebagai ambasadornya ISIS ya kan, harusnya kiri kan ada duit di tangan apa macam-macam ya kan. Berapaan dulu Anda bisa pegang uang? 100 juta? Itu kalau sekali jalan ya. Saya jalan kiri kan ke Thailand, ke Laos, ke Asia Tenggara ini. Seperti Anda hebat, nggak bisa diidentifikasi oleh apa? Itu bukan itunya sebenarnya. Bukan kami yang hebat. Yang jaga yang apa? Oh, yang apa? Tapi kayak hebat. Oh, lemah ya. Sama kemarin saya katakan kita lolos masuk di perbatasan Nunukan macam-macam. Iya. Itu bawa senjata macam kan, bukan kami yang sebenarnya ini, tapi ya aparat yang bego. Ya kita bisa beli mereka. Hah? Iya.
Bisa beli. Kan begini, ada kan lagunya siapa tuh? Ari Lasso ya. Iya. Sentuhlah dia di hatinya. Iya. Ya, itu. Oke. Nah, itu kita pakai. Ya, kita sentuh hatinya bapak-bapak itu, ya kan? Terus dia tolong kita, bahkan tidak dibayar pun dia tolong. Tapi enggak, sorry, tapi kan mereka nggak tahu kalau Anda waktu itu teroris. Iya jelas lah, ya kan. Enggak, maksud saya itu kalau misalnya dibayar berapa emangnya? Oh, tidak bisa dibayar, gila ini kepala. Mereka aparatnya. Saya tidak pernah membayar, Saya kasih oleh-oleh saja. Anda masih mau menjaga harga diri mereka ya, Bang? Ya, saya kasih oleh-oleh. Jadi kan kita hadis Nabi kan tahadu tahabu. Saling berilah kamu, kau akan saling mencintai. Apa artinya mencintai saya gitu? Karena saya sering bawakan oleh-oleh dari Filipina, dari mana-mana, dari mana. Bawa ini teroris. mungkin tidak tahu mungkin. Hebat Anda. Jadi dia cinta sama saya. Jadi ketika dia ditanya apa tidak ada metal detektornya, bukan tidak ada, tapi saya matikan. Ada saklar saya matikan on off kan? Orangnya saya matikan gitu. Bukan tentunya metal detektornya. Terus hubungan Anda sekarang sama dulu, Anda sejaman dengan Muchtar Delau? Iya, senior. Oh senior. Senior. Masih berhubungan ini? Masih. Dia masuk di sini juga, di moderasi juga? Enggak, dia di yayasannya namanya Kapala. Bidang? BNPT punya. Jadi yang di bawah BNPT artinya kami semua di situ. Artinya kan ada dua lembaga kan ya, ada Densus, ada BNPT kan. Nah, kalau di moderasi itu kebanyakan di bawah Densus 88. Tapi kita juga masuk di sini di bawah BNPT sama aja. Sekarang banyak duit dong. Sekarang? Nah, kan usahanya banyak. Warkop. Ya, alhamdulillah semuanya itu lewat saja di depan mata saya. Kenapa lewat? Iya kan, saya tidak mau ambil, saya tidak khawatir. Saya sampai sekarang sampai sekarang tidak punya pikiran bisnis, hilang, nggak tahu kemana. Jadi ketika rumah moderasi ini gimana kalau Anda nggak mau? Iya. Dijalankan sama teman-teman aja. Teman-teman yang butuh usaha kita carikan usaha, butuh pelatihan kita berikan pelatihan, seperti itu. Pada kesempatan ini ya, apa yang ingin Pak Suryadi sampaikan kepada Kapolda Sulsel, Direktur Intel Kapolda Sulsel, dan Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Sulsel atas perhatian dan pembinaan yang diberikan sehingga rumah moderasi bisa berdiri dan para ex-napiter dapat kembali hidup rukun di tengah masyarakat? Ya, saya cuma mengatakan jazakumullahu khairan katsira kepada mereka semua, karena ini bukan seperti tadi ya, gola, bukan. Saya betul-betul dari hati yang dalam, dan kadang ini saya terbawa kepada perasaan dan kadang sulit saya mengungkapkannya karena mereka terlalu baik, ya kan? Nggak tahu saya ini mereka ini bagaimana sampai nggak tahu pikirannya itu bagaimana ini terberdayakan, bagaimana ini begini, bagaimana tidak pernah bagaimana ini yang error loh. Mereka tidak memikirkan itu bahwa kita error gitu, tidak. Tapi bagaimana kita terberdayakan. Dan ini kan bentuk salah satu bentuk pencegahan dan pembinaan seperti itu. Kalau disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan bekerja, tentu pikiran-pikiran yang aneh-aneh kan bisa hilang, seperti itu. Saya mau tanya terakhir ya, Sulsel ini masih jadi sasaran nggak sama teroris? Ini Sulsel Hub ya, jadi dia cuma umum. Jadi dulunya kami menjaga ini, tapi sekarang udah nggak. Sekarang kan zero attack ya. Dari tidak ada lagi tindakan terorisme yang atas nama ideologi kan. Yang ada cuma TCC sekarang kan, True Crime Community itu, yang kayak anak-anak itu yang artinya yang dibully dan macam-macam. Bahwa di sini tetap saja mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau bukan menakut-nakuti tapi ya begitulah ya. Seperti itu. Udah nggak ada lagi kelompok-kelompok ini mereka? Masih. Iya. Anda tahu siapa nggak? Itu kan off the record. Enggak. Yes. Maksudnya kalaupun Anda tahu, Anda pasti sudah melapor kepada teman-teman kepolisian. Saya dengan beliau ini tiap hari WA-an tukar informasi, walaupun
di pihak sana bilang saya pengkhianat ya kan, tapi saya merasa saya berada di jalan yang benar. Pak Suryadi, Iya, makasih banyak ceritanya. iya, Mudah-mudahan gak ada lagi orang yang tertarik mengikuti jejak Anda yang salah seperti saya. amin, amin, amin. Kisah hari ini bukan tentang masa lalu yang gelap. Ini tentang keberanian untuk berubah. Bagaimana pendekatan yang manusiawi, pembinaan dan berkelanjutan, dan kesempatan kedua dapat mengubah kebencian menjadi sebuah pengabdian. Dari musola ke sekolah, dari Mindanao ke Nusa Kambangan, hingga akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Terima kasih Pak Suryadi sudah berbagi kisah dan pengalaman di meja kata Bangda. Sebuah kisah yang sangat bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan juga bangsa. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.